Oke, kalau kita ngomongin soal deteksi objek real time, nama YOLO itu udah pasti jadi rajanya kan. Tiap versi baru yang keluar tuh rasanya kayak nantangin hukum fisika. Makin cepat, makin akurat. Tapi, gitu, lama-lama peningkatannya mulai kerasa mentok. Makanya pas YOLO V10 muncul, pertanyaan besarnya jadi apa lagi nih yang bisa dioptimalkan? Jadi gimana caranya? Jawabannya tuh ternyata bukan sekedar bikin modelnya jadi lebih gede dan lebih kuat. Enggak. Kali ini solusinya jauh lebih cerdas, yaitu dengan ngerombak total cara model ini berpikir dari akarnya. Soalnya, di balik performa gokil model kayak YOLO V8 dan YOLO V9 sekalipun, ternyata ada beban tersembunyi. Ada dua biang kerok utama yang diam-diam bikin semuanya jadi lebih lambat. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, biang kerok pertama namanya non-maximum suppression atau disingkat NMS. Gampangnya gini, bayangin modelnya itu terlalu semangat, terus dia bikin banyak banget kotak tebakan buat satu objek yang sama. Nah, tugas si NMS ini kayak editor. Dia harus nyortir semua tebakan yang numpuk itu, terus milih satu yang paling pas. Proses bersih-bersih inilah yang makan waktu dan bikin lambat. Analoginya tuh gini deh, bayangin ada fotografer mau dapat satu foto sempurna. Jadi dia ambil 10 jepretan sekaligus. Habis itu dia sibuk milih-milih mana yang paling bagus. Fotonya sih mungkin jadi bagus ya, tapi prosesnya jelas boros waktu. Nah, langkah ekstra buat milih-milih ini, itulah bottleneck-nya. Biang kerok kedua bisa kita sebut arsitektur yang bengkak. Jadi, seiring para peneliti nambahin ini itu buat ningkatin akurasi, modelnya jadi gendut, isinya banyak komponen yang sebenarnya nggak efisien, bahkan mubazir. Ibaratnya kayak mobil super kencang tapi boros banget bensinnya karena mesinnya nggak dirancang dengan pintar. Terus gimana YOLO V10 ngatasin masalah ini? Inovasi kunci yang pertama adalah mereka nantang si NMS tadi secara langsung. Tapi bukan dengan mempercepat NMS, melainkan dengan cara yang lebih radikal, yaitu ngilangin NMS sama sekali. Strateginya ini benar-benar cerdas. Jadi pas lagi belajar, modelnya ini dilatih pakai dua kepala sekaligus. Kepala yang satu tugasnya belajar sebanyak-banyaknya dari data. Sementara kepala yang satunya lagi dilatih buat ngasih satu jawaban yang presisi buat tiap objek. Nah, pas modelnya ujian, alias dipakai beneran, dia cuma pakai kepala yang presisi tadi. Hasilnya, nggak ada lagi tebakan double-double yang perlu dibersihin. Nggak perlu NMS lagi. Prosesnya jadi efisien dari ujung ke ujung. Tapi, ngilangin NMS aja tuh belum cukup. Inovasi gede yang kedua adalah diek arsitektur. Motong semua lemak yang nggak perlu. Mereka rombak total desainnya dengan satu tujuan. Efisiensi maksimal di setiap bagian. Dan ini bukan sekedar pemangkasan biasa ya, tapi kayak operasi yang presisi banget. Pertama, bagian yang tugasnya ngenalin apa objeknya dibikin jauh lebih ringan. Kenapa? Karena ternyata bagian yang nyari di mana lokasinya itu jauh lebih penting. Kedua, cara modelnya ngecilin gambar dioptimalkan, biar informasi penting nggak kebuang sia-sia. Dan terakhir, mereka kayak ngelakuin audit gitu, nyari bagian mana aja yang paling boros tenaga. Terus didesain ulang biar lebih ramping, tanpa ngorbanin performa. Oke, teorinya kedengeran keren banget. Tapi, apa semua inovasi ini beneran ada hasilnya? Yuk kita lihat buktinya langsung dari data. Dan inilah dia hasilnya. Grafik ini tuh ibaratnya medan perang utama. Akurasi diadu sama kecepatan. Posisi paling ideal itu ada di pojok kiri atas, artinya akurasi tinggi, latensi rendah. Dan coba lihat, garis YOLO V10 itu mendominasi area itu. Artinya simple. Di tingkat akurasi yang sama, YOLO V10 jauh lebih cepat. Dan di kecepatan yang sama, dia lebih akurat. Ini benar-benar standar baru. Coba deh kita lihat perbandingan langsungnya, biar makin kebayang. Kita sandingkan YOLO V10B dengan YOLO V9C. Lihat deh, akurasinya sama persis, 52,5%. Tapi, coba lihat angka-angka lainnya. YOLO V9 bisa dapat hasil itu dengan parameter 25% lebih sedikit. Dan yang paling gila, latensinya 46% lebih rendah. Artinya apa? Gampangnya gini, dengan kualitas hasil yang sama plek, kecepatannya itu hampir 2 kali lipat. Gila kan? Nah, terus apa ini artinya YOLO V9 jadi ketinggalan zaman? Ya enggak juga, ini lebih ke soal spesialisasi. Anggap aja YOLO V9 itu seorang sniper yang dirancang buat akurasi dan presisi tingkat dewa. Sementara YOLO V10, dia ini atlet lari cepat yang dibangun murni untuk kecepatan dan efisiensi real time. Dua-duanya punya panggungnya masing-masing.
Keunggulan ini juga kebukti di skenario dunia nyata yang penting banget. Ada sebuah studi dari Indonesia yang ngetes YOLO V10 buat deteksi pengemudi ngantuk, terus dibandingin sama model efisien lainnya. Matriks ini intinya nunjukin skor kesalahan. Dan kelihatan jelas banget, YOLO V10 bikin kesalahan prediksi yang lebih sedikit di semua kategori. Tapi bukan cuma lebih akurat. Pertanyaannya, seberapa jauh lebih cepatnya? Di studi yang sama, YOLO V10 itu bisa memproses gambar 2 kali lebih cepat. 2 kali! Bayangin, dalam aplikasi keselamatan di mana tiap milidetik itu bisa jadi penentu antara selamat atau celaka, perbedaan segini tuh gede banget. Lompatan efisiensi segede ini tuh bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Ini adalah pembuka pintu. Pintu untuk aplikasi-aplikasi AI yang sebelumnya mungkin cuma ada di angan-angan kita. Coba deh bayangin dampaknya. Mobil otonom yang bisa ngerem lebih cepat buat ngehindarin kecelakaan. Drone kecil yang bisa ngejalanin AI canggih tanpa bikin baterainya habis dalam sekejap. Robot di pabrik yang lebih pintar, sistem keamanan yang lebih responsif, bahkan diagnosa medis bisa jadi lebih cepat. Semua ini jadi mungkin karena AI yang super kuat nggak lagi butuh komputer super gede buat jalan. Pada akhirnya, YOLO V10 ini bukan cuma soal kecepatan. Ini soal demokratisasi AI. Ini soal ngasih akses ke teknologi AI canggih ke lebih banyak orang, di lebih banyak perangkat, untuk mecahin lebih banyak masalah di dunia nyata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi dengan alat sekuat dan seefisien ini di tangan kita, apa yang bakal kita bangun selanjutnya?